Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, bagaimana hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya, dan diberikan rezeki yang halal, dimudahkan ya, segala dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan. Amin. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas ya atau belajar bersama mengenai membran sel, topik yang kedua. Nah, kemarin struktur dan fungsi sel sebelumnya, nah sekarang tentang membran. Ini juga bagian dari sel ya, dan sebagian kemarin itu ada sedikit dibahas mengenai membran sel ini. Membran sel atau kita sebut ya pembatas ya, hijab gitu, bisa juga disebut seperti itu ya. Jadi sel ini juga mempunyai batasan ya antara satu sel dengan yang lainnya. Bahkan si membran ini juga tadi ya ada kemarin itu waktu pertemuan pertama itu membahas organela di dalam sel sendiri, ada yang bermembran dan ada yang tidak bermembran ya. Ada yang aktif di dalam proses metabolisme dan ada yang tidak aktif di dalam proses membran dalam proses metabolisme. Jadi begitu pentingnya batasan hijab ya atau membran ini dalam sel sehingga tersendiri materinya. Baik, apa itu atau bagaimana itu membran ya? Nah, membran sel atau membran plasma ya, ini berlokasi atau lokasinya bisa di permukaan sel dan ada juga di dalam intrasel ya. Jadi strukturnya menurut teori Singer dan Nicholson ini sudah sangat populer ya, kita pelajari nanti. Ketebalannya membran ini 8,5 sampai dengan 10 nanometer ya. Tidak bisa diamati dengan mikroskop kayak, jadi ini harus mikroskop elektron yang dipakai. Sifatnya cair, dinamis ya, dan bermuatan listrik. Fungsinya untuk apa? Yaitu membatasi sel, integritas sel, untuk fagositosis ya, pergerakan, fungsi, juga kemudian membatasi organela, membatasi inti, dan mengatur pertukaran molekul antara sitosol dan sel atau bagian di dalam organela. Nah, kita lihat bagaimana atau kondisi membran tersebut. Ini sangat tipis sekali, lihat ya, ada yang bagian luarnya, ada yang bagian ke dalam ya. Nah, kemudian juga ini bagian dari ini adalah ini inti ya, kemudian ini sitoplasma. Nah, di dalam ini ada juga retikulum endoplasma, lihat ini ada mitokondria, ini ada lisosom ya, semuanya mempunyai membran. Baik, kita lihat lagi struktur membran lebih detail menurut Singer dan Nicholson, yaitu tentang teori fluid mosaic teori ya, bahwa membran sel dalam bentuk lembaran terdiri dari dua lapis sel. Jadi ada dua lapis sel bagi kerangkanya yang bersifat cair dan asimetrik dengan dilengkapi molekul-molekul protein yang tersebar secara mosaik di dalam lapisan lipid serta molekul-molekul karbohidrat di sebelah luar. Kita lihat lebih detail, mohon konsentrasi ya belajarnya. Lihat ini, kemudian dalam gambar tadi, ini kalau diperbesar maka ini yang disebut dengan dui lapis ini ya. Nah, nanti ada yang sifatnya hidrofobik, ada yang sifatnya menghindari gitu ya. Menghindari air ya. Takut sama air. Nah, itu terdiri dari ini lemak ya. Nah, ini. Jadi yang merah ini adalah lapisan, dua lapisnya ya. Kemudian nanti susunannya ini apa yang hijau-hijau ini. Nah, ini adalah molekul-molekul protein yang menempel di antara membran tadi ya. Nah, ini dua lapis ini yang merah-merahnya ini adalah bagian dari molekul lipidnya. Nah, ini ada ekor-ekornya nih ya yang merah ke dalam.
Iya. Kemudian kita lihat lagi molekul lipid dari membran ini ya. Ada yang tadi saya katakan ada yang hidrofobik ya. Sementara ekornya adalah hidrofilik, maaf. Hidrofilik ya. Kalau ininya adalah hidrofobik. Ya. Yang tailnya ini, yang ekornya ini. Terdiri dari asam lemak ya, dan kemudian kalau yang bagian kepalanya itu ada kolin, ada fosfat, dan ada gliserol. Nah ini ya, iya, paham sampai sini ya. Kemudian, nah ini dua lapis lipid membran sel. Komposisi dari molekul lipid ini ada fosfolipid yang di dalamnya ada yang terdiri dari fosfatidilkolin, sphingomyelin, fosfatidilserin, dan fosfatidil etanolamin. Kemudian komposisi yang kedua adalah glikolipid, dan ini ada ketiga ya, kolesterol. Kolesterol ini, mengapa fosfolipid ini bersusun ganda? Ya tadi sebenarnya sudah terjawab juga dengan apa gambar tadi ya. Nah ini, tapi ini lebih dijelaskan. Nah, ini yang merah-merahnya itu hidrofobik ya. Ini adalah hidrofilik. Hidrofobik juga nih yang ini. Maaf nih, ini yang hidrofilik. Baik, melihat kalau tersusun ini sehingga di dalamnya tidak bisa keluar begitu saja. Jadi ada dibatasi dengan membran dua lapis ini ya, atau ya dengan membran ini. Ya strukturnya ya. Ya. Nah, kemudian ini mungkin dibahas lebih kecilnya lagi molekul kolesterol membran. Nah, kalau ingat kolesterol ya, jangan banyak kolesterol, tapi lihat sebenarnya dia mempunyai fungsi di dalam lapisan atau membran sendiri ya. Bahkan bagian dari lapisan ini terdiri dari kolesterol ya. Nah, ketebalan lapisan lipid membran ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Selanjutnya, nah sebagian tadi yang bagian mana yang mempunyai sifat hidrofilik ya, kepalanya itu ya. Kemudian yang hidrofobik yang tailnya itu. Iya. Nah, ini adalah komposisi lipid di dalam membran membran sel ya. Ya. Ada lipidnya itu terdiri dari kolesterol, fosfatidil etanolamin ya, fosfatidil serin, fosfatidilkolin, sphingomyelin, dan glikolipid serta yang lainnya. Ini demikian para ahli sampai mempretelinya secara detail ya bagian-bagian dari komposisi membran tersebut. Iya. Nah, kemudian kita juga melihat di sini ada molekul protein di dalam membran. Ya. Keberadaan molekul protein ini berpengaruh pada kekhasan fungsi membran. Ada mitokondria 70% itu sebagai energi. Ya. Kemudian juga ada membran mielin saraf 20%, 25% itu untuk isolasi ya, membungkus. Dan pada sel biasa 50% itu merupakan gerbang reseptor enzim. Jadi masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dari membran ini. Nah ini perbandingan molekul protein dengan lipid ya pada beberapa spesies. Yang pada manusia ini 60% itu protein ya. Tapi di sini juga mungkin ini mah pada hewannya, tapi di sini ada dua nih yang mielin susunan saraf
Ini 20%-nya protein, 79 itu lipid ya. Nah, tapi kalau untuk yang eritrosit ya proteinnya 60% dan 40%-nya lipid. Ya, dilihat lagi kedudukan molekul protein di dalam membran seperti apa. Nah, dia menempel di antara lipid ya. Nah, ini. Jadi ada juga nih yang di atas ini yang menempelnya. Tapi dia tetap ya bagian dari membran ini. Nah, mungkin di sini lebih ini lagi jelas lagi ya bagaimana tempelan-tempelan molekul yang lain yang menempel pada lipid ini. Di sini ada sugar ya, kemudian ada ya protein, ya protein ada. Nah ini mah yang tadi ya lipid ini kalau dibuka, ya, kalau dipisah tarik. Nah bukti lain bahwa molekul-molekul protein ini menempel pada membran ini ya, jadi paling jelas di eritrosit sel darah ya. Nah, ini banyak sekali protein menempel di situ. Bahkan saya pernah baca ya salah satu dokter yang dari UI juga meneliti bagaimana yang apa namanya plasma ya saat ini kan ya apa namanya dibuat untuk yang COVID itu. Jadi di sentrifuge kemudian protein tertentunya dipisahkan ya dari jadi ambil dari darah ini ya dari sel darah. Kemudian ya ini juga masih kita melihat ya bagaimana si membran ini terdiri dari berbagai protein juga ya yang menempel di sekitar membran ini. Iya. Nah ini membran eritrosit ya molekul protein pada membran plasma eritrosit. Jadi cukup kompleks juga ya. Baik. Ya, selanjutnya fungsi molekul protein membran sebagai interaksi antar sel atau reseptor atau marker ya. Kemudian juga sebagai transport molekul melalui membran. Bahkan juga ada yang sebagai enzim ya dan ada sebagai struktur mekanik ya dari membran tersebut. Molekul karbohidrat pada membran. Semua sel eukariot memiliki karbohidrat pada permukaan membran. Struktur karbohidrat ini dapat berbentuk glikoprotein yang selalu menempel dengan glikonya itu ya dengan proteinnya atau glikolipid. Jadi bisa menempel dengan protein, bisa berikatan dengan lipid juga ya. Kemudian sebagai oligosakarida bercabang ya. Bentuk dari karbohidrat ini bisa berbentuk laktose, manose ya, kemudian fruktosa ya, kemudian galaktosamin, glukosamin, glukose dan asam sialik ya. Kemudian kedudukan karbohidrat ini selalu berada pada permukaan luar membran, tidak di dalam ya tadi, selalu berada pada permukaan luar membran. Nah, meskipun fungsinya belum jelas, mungkin proses pengenalan antar sel untuk mengikat protein atau untuk stabilisasi dari protein tersebut. Nah, ini kedudukan karbohidrat, lihat ya yang warna-warna biru yang menempel pada protein atau glikoprotein atau bahkan yang menempel pada lemak glikolipid seperti ini. Ini contoh dari sel limfosit ya, di mana ya tempelan-tempelan karbohidrat ini nampak jelas di sini. Iya. Baik. Nah ini lebih jelas juga ya bagaimana si ikatan dari glikolipid ini ya. Terus, iya. Nah ini perbandingan kadar ion di luar dan di dalam sel. Jadi
karena memang berkaitan dengan membran ini. Ya, lihat ya, jadi ada perbedaan kadar ion di luar dan di dalam. Misalnya natrium untuk yang kadar di intranya, sedangkan ekstranya lebih tinggi, yaitu 145. Ini biasanya digunakan nanti di dalam pemeriksaan laboratorium. Berapa kadar natrium ekstraselnya, kemudian intranya, ini yang suka dipakai ya. Jadi mahasiswa nanti kalau di lapangan akan lebih ini mengapa ini terjadi, misalnya dehidrasi ya, atau terjadi udim dan lain sebagainya. Bisa melihat kadar atau perbandingan ion yang ada dari hasil laboratoriumnya. Kemudian lihat juga di sini ada permeabilitas membran dua lapis sel sintetik ya tanpa protein. Ya, seperti inilah kalau misalnya diinikan dalam air. Nah, dari membran ini bisa dilihat juga mana yang atau molekul-molekul yang lain yang bisa masuk langsung ke dalam sel tersebut. Kalau katakan ini adalah membrannya, seperti misalnya oksigen, CO2, nitrogen, benzen, ini bisa masuk tanpa ada ini. Jadi kita sudah tahu begini ya. Kemudian ini ada beberapa molekul yang sama bisa masuk juga seperti H2O ya, air, urea, gliserol masuk langsung ke dalam ini tanpa ada perantara di sini. Nah, kalau yang ini dia akan ini molekul yang agak lebih besar di sini ya, harus ada perantara. Juga demikian ya ion-ion yang lain. Nah, molekul karbohidrat membran ini ada proses difusi. Untuk proses difusi yaitu perpindahan molekul karena gerakan termal ya, perbedaan suhu sehingga akhirnya kadarnya merata, terjadilah keseimbangan yang dinamik. Sedangkan osmosis, di mana arus air melalui membran semi permeabel yang memisahkan dua ruangan yang mengandung bahan yang berbeda dari kadarnya. Nah, kemudian ini ada transport berwahana atau mediatif ya, yaitu pengangkutan molekul melintasi barier yang memisahkan dua kompartemen dengan perantaraan saluran khusus atau carrier yang berada pada membran sel. Apabila transport melawan kadar bahan tergolong di dalam transport aktif. Ya. Ini ya transport berwahana atau media perlu mediasi. Kemudian elektrodifusi, yaitu gerakan ion karena perbedaan konsentrasi, yaitu perbedaan potensi listrik atau perbedaan konsentrasi ion dan potensi listrik. Itu beberapa dari molekul karbohidrat membran. Nah, untuk proses fisiologi dengan kegiatan transportasi ini ya difusi. Nah, ini pertukaran O2 dengan CO2 ya. Di antara pada kapiler ya dan alveolus. Kemudian osmosis yaitu contohnya ini ya pada keadaan kekurangan air, kadar bahan urin di dalam tubulus ini lebih besar ya daripada kadar dalam celah interseluler sehingga air dari urin bergerak masuk ke dalam celah interseluler. Itu osmosis. Kemudian ada transportasi berwahana, contohnya molekul glukosa, protein ya dalam berbagai jenis proses metabolisme. Saya rasa tadi juga di kemarin ya pertemuan pertama ini ada. Hanya nggak disebutkan aja transportasi berwahana. Kemudian elektrodifusi ya, ion natrium dalam proses pertumbuhan proses perambatan impuls pada saraf. Ya, itu ada elektrodifusi. Nah, ini adalah berbagai jenis transportasi membran yang setiap saat, setiap waktu dia melakukan berbagai dinamika ya di dalam sel. Mulai misalnya ini ada molekul-molekul tertentu ya ketika dia akan memasuki sel. Ada tadi kan ada yang langsung ya ini
difusi sederhana ya, kemudian ada yang harus melalui channel tersendiri, ada yang harus pakai protein tertentu dan seterusnya ya. Ini proses fisiologi dengan kegiatan transport. Nah, ini ada istilah-istilah ya. Ada uniport, ada transport bergandeng, ada simport dan antiport. Jadi ini adalah bagian dari proses-proses fisiologi tadi sebenarnya mirip ya dengan yang gambar barusan. Uniport adalah transport berwahana yang hanya mengangkut satu jenis larutan dari luar sel dan sebaliknya ya, dari dalam sel keluar. Kemudian transport bergandeng, transport berwahana yang mengangkut dua jenis larutan. Ya. Kemudian ada simport jika dua jenis larutan ini bergerak searah. Dan ada antiport jika dua jenis larutan ini bergerak berlawanan arah. Itu istilah-istilah dalam proses fisiologinya. Nah, mungkin ini ya digambarkan. Ini uniport, ini simport, ini ada dua jenis ya masuk. Kemudian juga antiport, yang satu masuk, yang satu keluar. Dan ini ada proses transportasi aktif ya. Jadi dan membutuhkan energi di sini ATP untuk proses. Iya. Kemudian transport ini contoh mungkin ya melalui sel usus, sel epitel khusus. Sel usus ini ada pertukaran glukosa ya di sini. Glukosanya masuk, kemudian juga tapi dia dikeluarkan ya. Kemudian juga ada proses natrium masuk ya. Nah, kemudian ada kalium, maksudnya natrium keluar, kalium masuk gitu ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa sedikit ya mengenai satu sel dengan yang lainnya, ikatan atau komunikasi. Ini nanti kita bahas di komunikasi sel, ada tight junction. Nanti di sini nggak ada desmosomnya. Jadi adalah pokoknya yang ini tuh menggambarkan bagaimana transport melalui epitel usus ya. Nah, ini juga pada membran eritrosit. Dia CO2 masuk ya berikatan dengan H2O ya, kemudian menjadi H plus dan HCO3. Kemudian diurai lagi ya, O2-nya dikeluarkan, kemudian HCO3-nya dikeluarkan ya. Nah, ini. Jadi bagaimana dia transportasi ion di dalam eritrosit ini. Begitu dinamis ya. Kalau ini dalam paru-paru, yang tadinya yang tadi di dalam jaringan. Ya, berikutnya adalah kemampuan membran didasarkan pada fluiditas dan fungsi membran. Wah, ini lebih kompleks lagi. Ini terutama pada proses-proses fagositosis, ya, pinositosis, kemudian juga ada endositosis dan exositosis. Jadi apa di sini yang lebih berperan tadi dari organela sel? Lisosom, ya, lisosom. Nah, kemudian kita lihat juga ini daur membran sel, ya, bahwa sel ini mempunyai reseptor-reseptor ya, yang nanti akan menangkap ligan-ligan yang sesuai, sehingga kalau misalnya ini bisa membuka ya, dan seterusnya, sehingga kemudian di dalamnya juga ya ada proses pinositosis, kemudian ya ada proses apa ini kalau ya memakan ya, fagositosis dan sebagainya. Iya. Nah, ini peran sel dalam fagositosis. Ya, ini misalkan ini pseudopodia ya masuk, atau bakteri ini. Ini pseudopodianya langsung dia memakan atau menutupi bakteri tersebut dan kemudian mendegradasi. Ya, alhamdulillah itulah membran sel ya. Membran sel ini sangat penting di dalam proses kegiatan-kegiatan sel ya, baik itu metabolisme, anabolisme dan katabolisme ya.
Selain itu juga ya perannya di dalam fagositosis. Mungkin kenapa ya virus AIDS itu apa namanya tidak ditularkan langsung pada saat apa di dalam kandungan ibu gitu ya, karena ada barrier ini, ya, jadi barrier ini memang meskipun hanya satu lapis tapi itu penting ya. Baik para mahasiswa sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan semakin kita menambah ketakwaan kita ya dengan mempelajari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.